Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di video kali ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman ada mobil listrik apa saja yang dipajang di Gias 2022 ini. Mulai dari ada Hyundai, ada Wuling, BMW, Porsche, dan lainnya lagi yang akan aku kasih lihat. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk memilih mobil listrik yang tepat buat sekalian semua juga. Jadi kita langsung lihat aja. Di booth BMW ada dua mobil listrik ya. Ada satu yang BMW iX, ini SUV listrik mereka, sama ada BMW i4. Ini basisnya sebetulnya BMW seri 4 Grand Coupe. Untuk kapasitas baterainya ini dia 76,6 kWh, walaupun yang bisa dipakai kapasitas baterainya hanya 71 kWh. Karena jadi ada semacam buffer gitu. Jadi mencegah baterai supaya tidak terlalu kosong dan tidak terlalu penuh juga. Kalau yang ini 81,5 kWh. Nah, jarak tempuh yang masing-masing, yang ini bisa jalan sampai 450 kilo up to 450 kilo, tergantung juga dari cara jalannya cara kita nyetir juga. Kalau ini bisa up to 590 kilo, tergantung juga dari cara nyetir kita. Untuk ngecharge sendiri, ini kalau misalnya menggunakan charger AC itu bisa sampai 11.000 watt. Untuk yang AC, jadi colokan dari rumah itu 11.000 watt ya. Itu dari 0 sampai 100% bisa dalam 8,5 jam. Kita langsung lihat dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya ini aku sangat suka sekali. Menurutku adalah interior mobil listrik paling keren yang pernah aku lihat. Ini tengahnya dia menggunakan kristal ini, dan kita lihat ini clear, bisa nembus nih, kelihatan kayu di bawah. Tapi ini sudah ada vibration dan touch sensitivity. Ini nggak tahu cara gimana, dan lampunya sendiri juga. Ini lampunya ini ngambang gitu dia ya. Jadi dan ini bisa ditekan juga. Untuk fitur iDrive itu udah iDrive 8 yang terbaru. Tapi posisi berkendara dia oke, setir pun juga bisa diatur secara elektrik. Kita coba lihat dalamnya yang i4. Nah, kalau yang i4 dia sudah menggunakan iDrive 8 juga, sama dia. Layar yang besar juga. Konsol tengah dia sama seperti yang lainnya, tapi tidak seperti yang di iX. Tapi tetap keren. Ini ada biru-birunya juga di sini. Ini ada wireless charging. Posisi berkendaranya sendiri dia juga nyaman sekali ini. Nyaman. Setir bisa diatur, cuman masih manual. Oke, kita lihat mobil listrik lainnya lagi. Di booth Hyundai itu ada dua, ada Kona elektrik sama ada Ioniq elektrik. Kita bahas yang Kona elektrik dulu. Ini kapasitas baterai 39,9 kWh. Jarak tempuh sendiri 345 kilo klaimnya. Nah, untuk chargingnya sendiri itu dia kalau menggunakan charger 75 kW itu 0 sampai 80% hanya dalam 75 menit kalau nggak salah. Dan itu jatuhnya juga cepat dia. Jadi kita langsung lihat dalamnya. Dalamnya ini sebetulnya Kona aku sudah pernah review ya, persis yang ini tipenya, yang sebelum facelift ini. Dia dalamnya aku suka, dia digital, di sini dia full digital, layarnya di tengah ya nggak begitu besar tapi cukup dia. Ada kabel wireless charging juga di tengah. Dia menggunakan tombol-tombol seperti ini juga transmisinya. Ini sudah diterapkan di Ioniq 5 yang baru, terus juga Palisade. Keren sih. Kita lihat Ioniq 5 coba. Untuk Ioniq 5 ini dia ada dua tipe sebetulnya. Ada yang standard range, ada yang long range. Yang standard range itu kapasitas baterai 58,2 kWh, yang long range itu 72,2 kWh. Nah, untuk ngecharge-nya sendiri, jika menggunakan wall charger yang dari Hyundai yang 7700 watt, itu dia bisa 0 sampai 100% hanya dalam 6 jam. Dan itu jatuhnya juga cepat, dan desain depan dari mobil ini juga keren ya. Lampunya di switchback 2-in-1 sama lampu indikator untuk DRL, sama ada garis-garis di bagian depannya juga membuat mobilnya kelihatan keren. Kita lihat interiornya. Dalamnya kalau ini emang dia futuristik ya, dia full digital, instrumen semua, AC dia digital semua. Dia enak, posisi berkendara pun dia juga enak. Bahkan tombol-tombol di setir semua dia pakai layar semua ini. Keren sih kalau ini. Posisi berkendara dia enak, kabin pun dia juga futuristik. Oke, ada wireless charging juga di bawah itu ya. Oke, sekarang kita lihat mobil listrik lainnya lagi. Di booth Lexus hanya ada satu aja, itu ini Lexus UX 300e. Dia kapasitas baterainya itu 54,3 kWh. Untuk ngecharge 0 sampai 100%, jika menggunakan wall charger dari Lexus, itu dia hanya dalam 6 sampai 8 jam. Jadi tinggal semalaman udah pagi dapat nol lagi. Walaupun kita mobil listrik keseharian makanya nggak mungkin dari 100 sampai 0% juga. Jarak tempuh juga jauh soalnya ini. Kita lihat dalamnya. Nah, bagian dalamnya emang kalau Lexus tuh mewah ya, dari interior mobilnya mewah.
Posisi berkendara yang juga nyaman. Terus juga konsol tengahnya dia keren, layar yang besar juga di tengah. Jam pasti analog ya, Lexus rata-rata jamnya analog, tapi analognya dia analog yang keren juga. Teman untuk mobil berkendara dia ada di bagian atas sini, tapi ini keren ini. Oke, kita lihat yang lainnya lagi. Di Nissan cuma ada satu, hanya ada Nissan Leaf ini. Dia kapasitas baterainya 40 kWh, jarak tempuhnya 400 km. Untuk chargingnya itu 0 sampai 100% kalau menggunakan fast chargingnya 3300 watt itu dia 6 sampai 7 jam. Jadi tinggal semalaman pun juga pagi udah penuh lagi kalau misalnya kita pakai sampai 0 sampai habis baterainya. Kita lihat dalamnya. Interiornya dia oke dia. Dia instrumennya dia setengah analog, setengah digital. Jadi yang kiri dia digital, mungkin untuk RPM motor listriknya. Yang kanan dia analog untuk speedometer, tapi dia oke. Posisi nyetir pun dia ya oke dia. Transmisi dia seperti ini ya, tapi aku belum tahu cara mengoperasikannya gimana dia. Oh ini deh, ada nih ke atas dia ke sana R, tengah N, paling bawah D, P geser lagi kiri atau tekan. Di booth Kia ada dua, ada Kia EV6 sama Kia Niro EV. Kita lihat dulu yang ini. Ini dia untuk kapasitas baterai 77,4 kWh, tapi ada buffernya itu sekitar 5 kWh, jadi baterai yang bisa dipakai hanya 72,4 kWh. Untuk range-nya sendiri itu dia bisa jarak tempuhnya itu 506 km. Itu jauh juga itu. Untuk chargingnya itu kalau di kisaran 10.000 minimal 10.000 watt ya untuk nge-charge mobil ini. Kalau menggunakan 10.000 watt itu 0 sampai 100% itu hanya dalam 9 sampai 10 jam. Jadi kita tinggal tidur semalaman juga besok pagi udah penuh lagi baterainya. Tapi keren ini. Tenaga dia 335 HP, torsinya 600 Nm kalau nggak salah. Posisi duduk dalamnya, kabinnya sendiri dia juga enak ya. Dia layarnya gede-gede nih. Yang instrumen depan dia besar, yang di tengah pun dia juga besar. Transmisi dia model putar seperti ini. Untuk P dia tinggal ditekan di bagian tengah, sama ada wireless charging. Ini posisi dia enak ini. Nyaman juga. Apalagi torsi dari mobilnya juga besar, dia torsi 600 Nm, tenaga 335 HP, dan torsi itu instan nih karena ini mobil listrik juga. Kita lihat yang Kia Niro EV. Nah, untuk yang Kia Niro EV dia baterainya lebih kecil, range-nya lebih pendek juga. Dia baterainya 64,8 kWh. Untuk range-nya dia 450 km. Memang lebih pendek karena baterai tidak sebesar yang Kia EV6. Tapi bentuk depannya dia pun juga keren. Dia di area ini juga 2-in-1 sama lampu indikator. Kita lihat dalam. Oh iya, untuk ngecasnya yang menggunakan 10.000 watt itu dia bisa 6 jam. Memang lebih cepat dia karena memang kapasitas baterai dia lebih kecil dibanding yang Kia EV6. Kia EV6 itu di 9 sampai 10 jam kalau 10.000 watt. Kita lihat dalamnya. Dalamnya dia enak, posisi duduknya dia full digital di sini. Head unit yang cukup besar juga. Di transmisinya menggunakan model putar juga dia seperti ini. Ada auto hold, pemanas dan pendingin kursi juga, sama ada pemanas untuk setirnya juga. Enak sih posisi berkendaranya ini. Ada drive mode-nya di sini dia. Sama ada untuk driving assistance sistemnya juga di bagian kiri ini. Oke, kita lihat sekarang ke Wuling. Ada Wuling REV. Di booth Wuling mereka hanya ada satu untuk mobil listriknya, yaitu ini Wuling REV. Ini mobil bentuknya mini tapi bisa jalan sampai 300 kilo. Jadi ada dua tipe, ada yang standard range, ada yang long range. Yang standard range itu bisa jalan sampai 200 kilo, dan yang long range itu bisa jalan sampai 300 kilo. Masing-masing harganya yang standard range dia 245 juta, yang long range dia 295 juta. Nah, untuk ngecharge-nya itu dia 5 sampai 8 jam itu kalau menggunakan casasan yang 220 volt. Kita lihat dalamnya. Dalamnya ini aku juga suka ya. Dia walaupun dia mungil mobilnya kecil gitu, tapi tetap aja di ruangan luas ini. Ini lihat nih. Tengahnya dia rata, lihat tuh, kaki bisa sampai sana juga. Terus setir dia aku juga suka nih, bentuknya seperti ini dia. Posisi berkendara pun dia juga enak. Nah, kalau mau membedakan antara long range dan standard range, yang standard range itu layarnya hanya segini. Dia kecil segini. Kalau yang long range dia sampai bagian tengah sini, jadi ada tambahan lagi layar di tengah. Keren. Nah, kita coba lihat mobil listrik lainnya lagi. Ini Porsche Taycan. Nah, pasti teman-teman tanya kenapa nggak di boothnya Porsche reviewnya. Di boothnya Porsche itu Taycannya udah laku, udah diganti sama Porsche Panamera. Jadi aku bisa lihat yang ini, yang unit test drive ini. Sebetulnya aku juga pernah review mendetail tentang Porsche Taycan. Taycan yang Turbo S lagi, dia yang paling tinggi. Itu bisa teman-teman bisa nonton video, linknya aku kasih di deskripsi.
Untuk baterainya dia itu 83,7 kWh. Itu net. Kalau misalnya nggak net, itu dia sekitar 90 sampai 92 kWh. Range-nya sendiri dia juga jauh. Dia bisa 400 sampai 500 kilo. Itu jauh. Dan untuk akselerasinya dia udah nggak main-main lagi. Aku udah pernah coba test drive yang Turbo S. Itu dia 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,8 detik. Segitu dong bisa lari 150 dan itu tarikannya juga sangat luar biasa sekali. Untuk charging time-nya jika menggunakan 11.000 watt itu dia bisa dalam 6 sampai 8 jam kalau dari 0 sampai 100. Kalau itu yang AC ya. Kalau DC itu dia 75 kWh 50 kWh sorry. Itu dia bisa mengecharge hanya dalam 1 jam 0 sampai 80%. Kita langsung lihat aja dalamnya. Dalamnya udah memang nggak perlu diraguin lagi. Ini full digital semua. Untuk membuka bagasi depan, membuka bagasi belakang, dia menggunakan dari layar tengah, layar full digital. Waktu itu yang aku review di sini itu dia ada semacam kayak lingkaran biru di mapnya. Itu menandakan itu bisa seberapa jauh kita pergi. Jadi misalnya lingkaran map dia sampai Jogja, dia akan berhenti di Jogja gitu. Semakin kita jalannya tambah banyak, range-nya berkurang, itu lingkarannya juga akan semakin mengecil dia. Jadi terus update dia, semakin jarak tempuh berkurang dia bakal semakin mengecil range. Tapi itu canggih juga. Dan ini yang di tempat test drive ini adalah yang varian turbo, bukan yang Turbo S. Di bawahnya satu varian aja dia. Tapi tetap aja ini mobil yang kenceng. Keren ya jadi. Karena nih unit test drive, jadi itu kursi dalam dia juga ditutupin. Ini aku akan kasih lihat cuplikan-cuplikan pada saat aku review yang Taycan-nya Turbo S varian paling tingginya. Oke, mungkin begitu mobil listrik yang diperkenalkan Gias dan dipajang di Gias juga. Mini sebetulnya juga ada mobil listrik, mini elektrik. Cuman di Gias ini mereka nggak majang, adanya di showroom. Mungkin nanti aku akan review lebih detail lagi kalau dapat kesempatan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan juga semoga video ini bisa membantu teman-teman memilih mobil listrik yang tepat buat kalian semua. Sampai jumpa.